Selamat Hari Pentakosta. Ya, diem semua. Kalau selamat hari Minggu udah pada biasa ya. Kalau selamat Hari Pentakosta jarang-jarang ya, emang setahun sekali. Ya, memang setahun sekali. Tema kita hari ini di dalam rangka memperingati Hari Pentakosta, kita mengambil satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu karunia Roh dalam kehidupan. Kita akan mendasarkan dari satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai ayat 11. Mari kita baca bersama-sama dengan perlahan-lahan. 1, 2, 3. Ada berbagai karunia tetapi satu roh. Ada berbagai pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan, tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberi kata-kata hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Namun, semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Waktu saya muda dulu, saya pernah ikut sebuah KKR, ya. Jadi dinyatakan oleh pembicara dengan begitu berapi-api, bahkan berasap-asap sampai ngebul, ya. Semangat sekali. Dibilang, sekarang adalah zamannya Roh Kudus, katanya. Nah, jadi itu sedikit banyak mempengaruhi pola pemikiran saya tentang Allah Tritunggal. Seperti ada zaman-zamannya masing-masing, ya. Zamannya Allah Bapa itu zamannya penciptaan dunia ini, ya, sampai kedatangan Yesus Kristus. Maka Yesus Kristuslah yang zamannya Yesus Kristus naik panggung, ya. Setelah Yesus Kristus, maka zamannya Roh Kudus sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, waduh, yang paling kesian zamannya Yesus ya, cuma sebentar benar, ya kan? Cuma 33,5 tahun, ya. Roh Kudus lama nih, nggak tahu kiamat kapan, ya. Atau sebelum ada dunia ini, zaman Allah Bapa lama juga, padahal nggak demikian, ya. Allah Tritunggal itu ada sejak kekekalan. Kalau kita baca di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3, di situ kelihatan tentang Allah Tritunggal. Enggak disebut kata Tritunggal, tetapi kita bisa mengerti dari banyak sekali bagian kitab suci. Misalnya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Lalu Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu maksudnya beraktivitas. Roh, ya, itu berbicara tentang Roh Kudus. Lalu berfirman Allah, firman, yaitu Yesus Kristus. Lalu marilah kita menciptakan manusia. Itu Allah berbicara kepada dirinya di dalam ketritunggalannya. Ya, 3 yang esa. Ya, kita tidak menganut 3 Tuhan, tetapi 1 Tuhan di dalam 3 pribadi. Ketika pemazmur mengatakan, kemanakah aku bisa pergi menjauhi roh-Mu, ya Tuhan. Itu berbicara tentang Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama. Jadi, begitu pula dengan Yesus, ada prainkarnasi di Perjanjian Lama. Ya, ketika ada kata malaikat, kalau M-nya huruf besar, itu berbicara tentang prainkarnasi Yesus Kristus. Nah, lalu apa itu
Pentakosta, ya. Pentakosta. Orang Kristen juga kadang salah paham. Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus, ya. Benar separoh itu, ya. Pentakosta sebenarnya artinya hari ke-50, hari ke-50 setelah Paskah. Ya. Hari raya 7 minggu dan itu identik dengan hari raya panen. Hari raya panen. Jadi umat akan mempersembahkan gandum sebagai hasil yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah hari raya Paskah Yahudi. Hari raya Paskah yaitu memperingati Tuhan membebaskan mereka dari tangan Firaun, ya. Tetapi kemudian mencapai penggenapan maknanya di dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan menyelamatkan umatnya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Nah, ketika hari raya Pentakosta, orang-orang Yahudi dari seluruh dunia akan datang ke Yerusalem. Dan ketika mereka berkumpul di tempat itu menurut catatan Kisah Rasul pasal 2, disitulah terjadi satu fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan tidak pernah terjadi lagi yang seperti itu. Di mana Roh Kudus dicurahkan, ya, Roh Kudus dicurahkan kepada bukan satu orang saja, tetapi kepada murid-murid Yesus, kepada rasul-rasul yang ada di Yerusalem, di hadapan seluruh diaspora Yahudi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dari Eropa, dari Timur Tengah, ya, dari Asia, dari mana-mana datang orang Yahudi yang tersebar. Dan di situ terdengar bunyi gemuruh angin, tiupan angin kencang, lalu seperti lidah-lidah api turun ke atas para rasul. Ya, jadi pada hari raya Pentakosta, hari ke-50, Roh Kudus dicurahkan. Karena itu, setelah itu, maka orang-orang Kristen memaknai hari Pentakosta sebagai hari turunnya Roh Kudus. Ya, tapi makna sebenarnya adalah hari ke-50. Di hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Nah, peristiwa ini sudah dinubuatkan, ya, di Nabi Yoel. Yoel pasal 2 ayat 28-29 dikatakan, Rohku akan dicurahkan ke atas semua manusia. Tentu bukan seluruh dunia, maksudnya kepada orang-orang banyak yang dipilih oleh Tuhan. Orang gak percaya Tuhan udah pasti gak dicurahkan Roh Kudus. Ya, tetapi maksudnya bukan lagi hanya kepada satu orang. Kalau di perjanjian lama itu biasanya kepada satu-satu orang. Atau kumpulan orang dan tidak permanen. Ya, hanya sementara. Seperti misalnya orang nabi itu dikuasai oleh roh. Dia melakukan hal spektakuler, setelah itu enggak lagi. Bahkan banyak ayat juga nanti dia ditinggalkan oleh roh Tuhan. Nah, roh Tuhan pergi daripadanya. Nah, tetapi ketika hari Pentakosta ini berbeda. Ketika Roh Kudus dicurahkan, dia akan terus tinggal bersama dengan orang percaya. Nabi Yoel itu 800 tahun sebelum peristiwa Pentakosta terjadi. Wah, ini luar biasa. Ya, ada orang dipakai Tuhan mengatakan hal yang akan terjadi 800 tahun kemudian. Ya, sekarang negara kita aja bikin APBN aja baru untuk tahun depan bisa diganti. Ya, gereja juga gitu ya, bikin anggaran gereja di tengah jalan bisa berubah karena ada hal-hal yang tidak bisa diduga. Itu baru setahun ke depan. Gimana 800 tahun ke depan. Luar biasa. Dan Yohanes Pembaptis juga mengatakannya. Matius pasal 3, Yohanes pasal 3 dia mengatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi dia yang akan datang setelah aku, berbicara tentang Yesus Kristus. Dia lebih besar dari aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, tentu habis dibaptis bukan dibakar, ya. Inilah tandanya, ada lidah-lidah api yang turun dari surga lalu hinggap dikatakan. Bukan api beneran ya, kalau enggak kebakar itu ini rambutnya para rasul. Ya, bisa luka bakar mereka. Itu
seperti dibilang, seperti lidah api. Ini sudah dinubuatkan juga oleh seorang Yohanes Pembaptis. Dan Yesus juga menyatakan kepada murid-muridnya, kamu jangan pergi dari kota ini, Kisah Rasul 1 ayat 4. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yohanes. Nah, bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Jangan kemana-mana. Ya, maka mereka tinggal di Yerusalem. Dan benar saja, ya, setelah Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Dan ketika para rasul itu memuji Tuhan, mereka ngomongnya bukan dengan bahasa Yahudi. Padahal mereka itu bukan guru bahasa asing, bukan juga lulusan akademi bahasa asing, bukan juga. Ya, mereka orang Israel asli, nggak main ke luar negeri. Ya, mereka hanya pelayanan di Israel. Dan zaman itu bukan kayak zaman sekarang, banyak sekali kota internasional. Ya, tetapi rasul-rasul itu berbicara dengan bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang datang ke Yerusalem. Mereka kaget, loh, kok dia ngomong bahasa kita Kreta di Yunani? Loh, kok dia ngomong bahasa Roma? Ada yang datang dari Roma. Loh, kok dia ngomong bahasa Arab? Ada yang datang dari Arab. Baca di Kisah Para Rasul 2. Ya, dari berbagai-bagai kota, dari berbagai penjuru dunia diaspora Israel datang ke Yerusalem. Mereka kaget. Loh, mereka itu orang Galilea, kok bisa ngomong bahasa kita ya? Nah, itulah fenomena yang terjadi ketika hari raya Pentakosta. Karena itu begitu booming, ya, begitu booming. Memang seringkali Tuhan melakukan sesuatu pada awalnya itu begitu begitu berkesan sebagai tanda yang benar-benar remarkable, yang betul-betul nyata, yang luar biasa, di luar kebiasaan, ya, dan tidak terjadi lagi yang seperti itu. Ya, sebagai tanda bahwa ini benar-benar gaweannya Tuhan, ya, nggak bisa dibuat oleh manusia yang sespektakuler itu, ya. Dan dalam prakteknya kemudian memang peristiwa pencurahan Roh Kudus, penumpangan tangan untuk mendapatkan karunia Roh Kudus terus terjadi, ya. Dan ada satu peristiwa ketika rasul-rasul dikirim ke Samaria karena mereka sudah mendengar Injil tapi mereka baru dibaptis dalam nama Yesus, ya. Lalu 2 rasul pergi ke sana dan menumpangkan tangan kepada mereka untuk menerima Roh Kudus. Nah, jadi ini ada beberapa orang mungkin bingung kalau baca ini, Kisah Para Rasul 8 ya. Sekitar ayat 14 sampai ayat 16. Ya. Loh, jadi ada baptisan Yesus, ada baptisan Roh Kudus, ada baptisan khusus Allah Bapa enggak? Nah, jadi sebenarnya di dalam karya keselamatan ketiga pribadi ini ada. Hanya fenomenanya yang seolah-olah ada zamannya Bapa, seolah-olah ada zamannya Yesus, seolah-olah ada zamannya Roh Kudus. Sebenarnya tidak demikian. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, Roh penghibur itu, Roh yang akan datang itu, Dialah yang akan mengajarkan kamu, mengingatkan kamu akan apa yang telah aku ajarkan kepadamu, yang menuntun kamu, yang menghibur kamu, dan menginsafkan dunia akan dosa. Nah, jadi kalau orang bertobat terima Yesus sebagai Tuhan itu karena Roh Kudus. Bukan karena orang itu bisa mengerti akan penjelasan pemberita Injil, bukan. Ya, justru Roh Kudus yang berkarya. Hanya memang ada masa di dalam kitab suci khususnya di Kisah Para Rasul di mana ada khusus ditumpangkan tangan agar orang-orang yang sudah percaya menerima Roh Kudus. Dan kalau kita baca konteksnya di Kisah Para Rasul 8 itu, yang ditekankan bukan penumpangan tangan dalam baptisan Roh Kudus, bukan. Tapi ada orang yang punya otak cari cuan, ya, namanya Simon. Simon jadi ada yang baik, ada yang jahat ya, tergantung. Nah, Simon yang jahat ini ngelihat, Rasul ini numpangin tangan, orang langsung punya karunia Roh Kudus. Waduh,
Dia langsung deketin. Jangan minta karunianya, minta hak penumpangan tangannya. Wah, bisa banyak cuannya itu. Ya, dia mendekati Rasul. Boleh nggak saya dapat karunia yang kayak gitu? Kalau saya numpangin tangan, orang terima Roh Kudus. Dimarahin langsung sama Simon. Sama Simon Petrus. Ini sama-sama Simon ini. Cuman beda kutub ya. Satu Simon yang cilaka, satu Simon yang memang Rasul yang dipakai Tuhan. Ya, dia bilang, celakalah engkau, binasalah engkau bersama dengan uangmu. Ya. Ini bukan soal beli hak paten, ya, bukan franchise untuk penumpangan tangan mengaruniakan Roh Kudus, bukan. Ya, ini diberikan kepada barang siapa Tuhan mau memberikan kepadanya. Tetapi kemudian memang setelah zaman itu sudah mulai lebih dalam tanda kutip lebih teratur. Maka pembaptisan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau enggak bisa 3 kali baptis. Ya. Dalam nama Bapa dulu, nanti tahun depan dalam nama Yesus. 3 tahun lagi dalam nama Roh Kudus. Enggak. Ya. Jadi 1 kali. 1 kali. Memang Yesus sudah menyebutkan ketika dia naik ke surga. Cuma kadang-kadang murid-murid juga enggak langsung mudeng. Ya. Kalau kita baca kisah Injil, banyak sekali Yesus ngajarin muridnya enggak ngerti-ngerti. Ya memang begitu. Ya. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, fenomenanya mereka menjadi luar biasa, ya, menjadi punya semangat yang begitu tinggi sehingga yang bukan ahli pidato pun ketika berkhotbah, Petrus berkhotbah 3.000 orang langsung bertobat, ya. Petrus bukan ahli pidato, ya, dia orang biasa, orang kalau zaman sekarang bilang kagak makan bangku sekolahan, ya, enggak sekolah tinggi di pusat-pusat literatur. Ya, pusat filsafat, enggak. Ya, tapi ketika Roh Kudus diberikan, wah itu ada ledakan yang luar biasa. Diberikan karunia Roh Kudus. Ya. Nah, selanjutnya, karunia Roh Kudus itu apa dan untuk siapa? Nah, karunia Roh Kudus diberikan kepada orang-orang percaya. Ya, 1 Korintus 12 ayat 7 mengatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi karunia roh itu pemberian khusus dari Roh Kudus yang diberikan ketika orang sudah percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Dan diberikan itu gunanya untuk membangun tubuh Kristus dan untuk melayani, ya, dan untuk melayani. Maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti diberikan karunia Roh Kudus. Ya, seringkali tidak permanen. Ya, seringkali tidak permanen. Tadi dibilang ada yang karunia memberikan mukjizat. Tidak ada orang yang pasti dia berdoa mukjizat terjadi. Enggak, karena mukjizat itu bukan tergantung orang, tapi tergantung Tuhan. Ketika Tuhan mau melakukannya, jadi. Ketika Tuhan tidak mau, biarpun kita udah teriak kenceng-kenceng, klaim luar biasa, baca ayat banyak-banyak, kalau Tuhan gak mau tetap gak terjadi. Ya, saya waktu mahasiswa dulu semangat sekali pergi KKR keliling dulu di Kalimantan, ya. Ada yang saya doakan sembuh, ada juga yang enggak. Ya, tapi tugas kita mendoakan. Kalau orang minta didoakan, doakan. Ya, kita mikir, siapa saya? Pendeta juga bukan, masih mahasiswa, lulus saya belum tentu. Ya, tapi bukan soal itu. Ketika melayani, sungguh-sungguh melayani. Ada orang minta didoakan tumpang tangan. Karena itu tugas kita mendoakan. Hasilnya terserah Tuhan. Ya, hasilnya terserah Tuhan. Nah, jadi karunia Roh Kudus diberikan kepada orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, timbul pertanyaan, karunia roh itu sama talenta sama atau beda sih? Nah, coba anak muda mana nih, anak muda nih. Erik. Gimana Rik? Sama atau beda Rik? Beda. Wah, mantap. Bisa gantian khotbah. Ya, saya senang jawaban yang susah-susah, ya. Beda tapi ada persamaannya. Nah,
Beda. Talenta itu dibilang orang bawaan orok, ya. Ada orang yang cenderung punya kecerdasan itu bawaan, ya. Misalnya kecerdasan musikal, kecerdasan logika matematika, kecerdasan linguistik, ya, kecerdasan interpersonal, intrapersonal, banyak banget bentuk kecerdasan. Kecerdasan natural, ya, kecerdasan kinestetik. Ada orang yang diajarin sekali olahraga lebih jago dia daripada gurunya, ya. Itu talenta, ya. Itu talenta. Karunia roh diberikan ketika orang sudah percaya kepada Tuhan. Tapi ini bukan yang paling penting. Sama atau beda, lalu ribut. Ada yang bilang beda, ada yang bilang sama, lalu gontok-gontokan. Itu yang paling nggak penting, ya. Yang paling penting baik talenta maupun karunia roh harus sama-sama dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Apa gunanya kita punya talenta kalau kita hanya pakai untuk diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, untuk target-target diri sendiri, ya. Kita diberikan berbagai talenta, potensi, kemampuan itu untuk membangun tubuh Kristus. Lo emang nggak boleh untuk diri sendiri? Ya boleh juga, pasti bermanfaat, pasti. Tetapi ketika kita membawanya kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan akan tambahkan dan menjadikannya untuk berguna di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, itu yang penting, ya. Itu yang penting. Jadi baik itu talenta, baik itu karunia roh. Ya. Jadi nggak usah kita mengejar-ngejar karunia roh, itu Tuhan berikan kepada siapa yang Tuhan mau. Misalnya ada orang yang nggak pandai bicara, ya. Ketika dia percaya kepada Tuhan, wah Tuhan mentransformasi dia sampai akhirnya dia jadi bagus sekali, berbicaranya begitu tertata, begitu sistematis. Ya, ada orang yang begitu, berubah, orang bingung semua. Dulu dia nggak begitu loh, kok sekarang jadi begitu? Itu karunia, ya, itu karunia roh yang ditambahkan. Dan yang penting nanti terakhirnya. Ini dulu, ya, tujuan dan karunia Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus memberikan karunia? Pasti untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Gereja itu harus dikerjakan bersama-sama. Nggak bisa pendeta sendiri, ya, nggak bisa. Nggak bisa cuma penatua aja, nggak bisa juga. Nggak bisa juga cuma jemaat aja, yang nggak mungkin juga, ya. Itu syarat sebuah gereja. Ada hamba Tuhannya, ada penatuanya, ada jemaatnya. Sama kayak negara, harus ada wilayahnya, ada pemerintahnya, ada rakyatnya. Kalau enggak cocok disebut negara. Tidak eligible. Gereja juga begitu, ya. Nah, setiap orang diberikan karunia yang berbeda-beda. Enggak ada satu orang, semua karunia dia punya. Ada orang lain sama sekali enggak punya karunia, enggak ada. Ya, enggak ada. Pasti Tuhan udah bagi-bagi itu. Bagi-bagi. Mungkin ada yang dapat 5, ada yang dapat 4, ada yang dapat 3, ada yang dapat 1, enggak masalah. Masalahnya bukan berapa, tetapi bagaimana itu digunakan untuk pelayanan kepada Tuhan. Memperlengkapi. Di dalam tubuh kan ada mata, ada tangan, ada kaki, fungsinya beda-beda. Ya, kaki nggak bisa ngelihat, walaupun punya mata kaki, tetap nggak bisa ngelihat dia. Ya, nggak bisa. Memang beda-beda fungsinya. Ya, fungsinya untuk memperlengkapi gereja. Kemudian pasti untuk pelayanan. Ya, nah namanya pelayanan itu untuk bersinergi. Kita memberi diri, kita punya ruang pelayanan, tetapi ada orang lain juga yang punya ruang pelayanan juga. Ya, kalau kita beda departemen mungkin segmennya beda, ya, segmen pelayanannya beda. Tetapi untuk demikian bukan untuk unjuk gigi siapa yang paling diunjukkan, bukan. Ya, maksudnya adalah kita bermegah di dalam Tuhan, bukan karena kita bisa melakukan sesuatu dengan sangat ahli, ya, bukan. Apalagi untuk saing-saingan. Waduh, ini paling cilaka. Kalau kita baca kitab 1 Korintus yang tadi sudah kita baca keseluruhan. Ini adalah gereja yang paling banyak karunianya. Karunia apa yang nggak ada di situ? Tempat lain nggak ada, di tempat dia ada. Ya, karunia bernubuat, gereja Korintus punya. Karunia
menyembuhkan, mujizat, mereka ada. Tadi kita udah baca. Karunia membedakan bermacam-macam roh, mereka ada. Karunia berbahasa lidah, berbahasa roh, mereka ada. Karunia menafsirkan bahasa roh, banyak luar biasa. Nggak ada gereja yang punya karunia Roh Kudus sebanyak Korintus. Tapi nggak ada juga gereja yang paling rusak, serusak gereja Korintus. Ini kacau ini, dosanya juga dahsyat-dahsyat. Baca aja nanti di rumah, kitab 1 Korintus. Waduh, kacau. Ya, saling apa? Mau nunjukin siapa yang jago, karunia mana yang lebih hebat. Ya, karunia mana yang lebih hebat, yang lebih spektakuler. Maka mereka merasa hebat. Favoritisme juga banyak. Ini pengagumnya Apolos, pengagumnya Petrus, pengagum Yesus, kok bisa ada golongan Yesus gitu loh di dalam gereja, kan aneh. Ya, artinya apa? Ada yang menempatkan rasul-rasul ini kayak levelnya sama kayak Yesus. Iya kan? Sampai ada golongan Yesus, ada golongan Kefas atau Petrus, ada golongan Apolos. Wah, masa Yesus itu disimplifikasi, ya, di downgrade jadi golongan Yesus. Waduh, ini cilaka, ini jemaat yang salah. Ya, jemaat yang salah paham, mengkotak-kotakkan pemimpin, padahal pemimpinnya nggak pakai baju kotak-kotak. Ya, kacau. Tapi mereka punya karunia banyak, paling banyak di seluruh kitab suci. Tapi nggak membuat pembangunan tubuh Kristus, malah rusak. Makanya Rasul Paulus dipakai Tuhan menulis 1 pasal penuh tentang kasih. Di sela-sela karunia, pasal 12 karunia. Pasal 14 karunia, pasal 13 kasih. Kenapa nyempil? Karena mereka punya karunia tetapi tidak didasarkan kasih dan tidak mempraktikkan kasih. Karena itu kasih lebih utama dari semua. Ya, Rasul Paulus bilang, percuma kamu punya ini, bisa itu, bisa bahasa malaikat. Kalau tidak punya kasih, tong kosong nyaring bunyinya. Ya, kalau bahasa kita, bahasanya di Alkitab seperti gong yang bergemerincing, ya, nyaring tapi kosong. Nah, seperti itu, nggak guna. Harus kasih yang paling penting. Lalu untuk kesatuan tubuh Kristus, karunia yang berbeda-beda adalah untuk saling melengkapi, bukan untuk saling bersaing. Ya, kalau bahasa kekinian dibilang to complete, bukan to compete. Ya, bukan berkompetisi, tapi melengkapi satu dengan yang lain. Ya, ini yang tadi sebagian udah kita bahas. Dan tentu untuk bersaksi tentang Kristus di dunia. Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa, kalau versi TB2 dibilang, bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, nah, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ketika Roh Kudus mengubahkan kita, menginsafkan kita akan dosa, mempertobatkan kita, membuat kita hidup baru, Roh Kudus akan menuntun. Tujuannya bukan apa? Bukan supaya seluruh dunia tahu saya WL paling beken sesalemba, enggak. Ya, bukan. Tapi supaya saya jadi saksi Kristus. Kristus harus makin besar, aku harus makin kecil, biarpun badanku tambah besar, enggak masalah. Tapi aku harus makin kecil. Kristuslah yang harus lebih populer daripada pelayan Tuhan. Ya, maka celakalah ada orang artis zaman dulu, tenar ya, artis dari barat. Dia berani bilang, sekarang saya lebih populer dari Yesus katanya. Astaga, ya. Sekarang mana? Nama Yesus semakin ke pelosok-pelosok, nama dia ya udah hilang, orangnya udah nggak ada. Ya, orang zaman 50 tahun, 40 tahun lalu yang kenal dia. Sekarang generasi muda udah nggak ada yang kenal. Tapi Yesus, nama Yesus terus berkumandang. Ya, nama Yesus terus berkumandang. Nah, ini yang penting. Menggunakan karunia Roh Kudus di dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini tema kita, ya. Ini penting sekali. Emang ngaruh apa karunia Roh Kudus? Itu kan di gereja, ya.
kalau di kantor kayaknya nggak ada Roh Kudus deh. Nah, ini sekali lagi, ini pemahaman yang keliru. Karena kita seringkali mendikotomikan segala sesuatu. Ya, mendikotomikan. Yang ini sakral, yang ini sekuler. Ya, padahal Tuhan Yesus juga bukan cuma kebaktian, dia ke kota-kota, ke desa-desa, dia keliling, dia ketemu semua golongan dari strata sosial manapun. Yesus ketemu. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, ya, dia terus melayani, dia terus mengencourage orang lain. Gak semua orang berprofesi sebagai hamba Tuhan. Tetapi semua orang adalah hamba Tuhan di dalam profesinya masing-masing. Maka ketika kita di kantor katakanlah, seringkali ada hal-hal yang bingung mau ngambil keputusan. Karena kedua hal ini bukan baik atau jahat. Sama-sama baiknya, sama-sama berguna untuk perusahaan. Ya, sama-sama benar, ya, bukan tindak kejahatan, bukan. Bingung milih yang mana? Minta hikmat Tuhan. Itu bedanya hikmat sama pengetahuan. Hikmat itu Tuhan bisa menggiring kita ke arah yang Tuhan mau. Nah, itu minta hikmat Tuhan. Ya, kadang kita bingung, kenapa begini, kenapa begitu. Bisa kita ambil waktu hening minta Tuhan yang pimpin. Ya, itu menggunakan karunia roh di dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk di dunia akademik, misalnya di kampus. Ya, wah di kampus, apalagi kalau kita kuliahnya majornya filsafat. Waduh, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang melawan kekristenan. Ya, melawan kekristenan. Kalau di filsafat semua dipelajari. Semua dipelajari. Dan sebagian orang setelah belajar filsafat jadi nggak percaya Tuhan. Ya, sebagian tetap percaya Tuhan. Puji Tuhan. Ya, bagaimana di dalam dunia persekolahan dan perkuliahan kita tetap percaya kepada Tuhan karena Tuhan hakikatnya melampaui akal manusia karena akal kita diciptakan sama Tuhan. Udah pasti kualitasnya beda. Ya, udah pasti kualitasnya beda. Nah, maka kita diberikan karunia membedakan bermacam-macam roh, termasuk membedakan bermacam-macam filsafat yang diam-diam bisa menelusup, ya, menelusup ke dalam gereja, ke dalam pikiran anak-anak muda, termasuk ke dalam pikiran hamba-hamba Tuhan. Ya, kalau hamba Tuhan lebih senang baca filsafat daripada baca firman Tuhan, hati-hati. Gak sadar nanti dia udah berubah pola pikirnya. Ya, dia dimuridkan oleh dunia ini. Bukan dia yang pergi ke dunia untuk menjangkau mereka, tetapi justru ada beberapa orang yang begitu gandrung dengan filsafat. Kalau tidak hati-hati justru sadar atau tanpa sadar mulai bergeser pemikirannya. Nah, waspadalah, waspadalah. Dan tentunya dalam kehidupan gereja. Nah, ini penting sekali. Karena kehidupan sehari-hari ya bukan cuma Senin sampai Jumat. Minggu juga kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana kita harus menghidupi, ya, mulai dulu dengan buah roh. Ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, dia nggak datang pergi. Ya, Roh Kudus ada. Bahkan ketika kita berbuat dosa, Roh Kudus ada. Ya, Roh Kudus pasti sedih. Pasti sedih. Maka kalau mau berbuat dosa mikir dulu, Roh Kudus ada di situ. Ya, biarpun kita tutupin pakai jaket, tetap dia tahu. Ya, Roh Kudus Maha tahu karena dia adalah Allah. Maka ketika kita menyadari sepenuhnya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, permanen, kita nggak sembarangan hidup. Ya, kita nggak sembarangan hidup. Nah, mari kita gunakan karunia dengan rendah hati dan penuh kasih. Ya, ingat sekali lagi bahwa semua karunia itu tanpa kasih justru bukan menjadi sumber kekayaan rohani, tetapi justru sumber bencana di dalam dunia kerohanian. Seperti di gereja Korintus. Sekali lagi saya
kasih bold, ditebalkan ya. Gereja Korintus gereja yang paling banyak karunia Roh Kudus. Paling banyak sepanjang masa. Tetapi juga yang paling kacau karena tidak ada kasih di dalamnya. Maka mari kita hidupi karunia-karunia, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita dengan kasih. Tujuannya untuk membangun tubuh Kristus. Bukan untuk membanding-bandingkan dengan yang lain. Wah, dia main gitar lebih jago daripada gua nih. Saya harus les privat. Ya, sama gitaris paling tenar. Ya, zaman saya dulu Tohpati yang paling keren ya. Kalau sekarang pasti udah banyak yang jago-jago. Saya harus les privat supaya saya lebih jago daripada dia. Wah, bukan begitu pelayanan. Bukan begitu. Kalau kita mau les privat bagus, tetapi supaya saya bisa melayani dengan lebih baik lagi, dengan lebih efektif lagi. Kalau musiknya indah, ya, pas, harmoni, kompak, chemistry antara pemain musik misalnya. Wah, tentu ibadah berjalan dengan lebih baik. Jemaat juga lebih menikmati ibadah. Ya, tujuannya itu bukan untuk saing-saingan, bukan. Ya, pendeta juga hati-hati, jangan sampai merasa, rasanya khotbah saya lebih hebat daripada khotbah dia. Wah, salah itu. Ya, bahaya. Ya, maka hamba Tuhan juga enggak kebal. Ya, apalagi jemaat. Hati-hati kita dalam menghidupi karunia roh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini bagian terakhir. Hari Pentakosta bukan sekadar perayaan sejarah atau perayaan gerejawi. Itu adalah panggilan untuk hidup penuh dengan Roh Kudus. Memakai setiap karunia yang Tuhan beri. Baik itu spiritual maupun natural. Tadi karunia roh spiritual, yang talenta itu natural. Tapi itu tetap harus digunakan untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus di dunia. Baik di gereja maupun di kehidupan kita hari Senin sampai hari Sabtu. Di marketplace, di kampus, di sekolah, dimanapun kita berada. Dan ini ayat yang penting sekali. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Wah, saya jadi ingat kalau pramuka ini bikin api unggun. Ya, semakin berkobar, semakin apa? Semakin bagus. Impact-nya bagaimana? Wah, malam yang dingin menjadi hangat. Ya, lalu apa lagi? Semakin terang, semakin dia berkobar, api unggun dulu ini ya, ini contoh aja. Api unggun semakin berkobar, apinya semakin besar, efeknya semakin terasa. Menghangatkan malam yang dingin, menerangi kegelapan di sekitar daerah perkemahan, ya. Dan itulah yang Tuhan mau, bahwa talenta yang ada pada kita maupun karunia yang ada pada kita, apapun bentuknya, apapun bidangnya, harus dikobarkan supaya mencapai optimalitas yang Tuhan mau. Ya, tentu itu semua dari Tuhan dan Tuhan berkenan ya memakai kita atau tidak. Tetapi ketika kita sudah dikaruniakan, dipercayakan baik itu talenta maupun karunia roh, kita harus kobarkan terus. Ya, karena itu memang tugas kita. Ya, tugas kita. Bayangan saya langsung kau kobarkan begini, apalagi ingat tukang sate. Ya, coba tukang sate nggak mau ngipas. Ada Pak pakai kipas angin? Iya, itu yang zaman sekarang ya. Yang zaman dulu nggak pakai kipas angin. Kalau dia nggak mau mengobarkan itu, nggak mateng-mateng itu sate kambing, ya, sate ayam, sate babi lebih enak lagi ya. Harus dikobarkan. Nah, kita juga begitu. Mengobarkan maksudnya apa? Lakukan, kerjakan. Ya, saya senang banget di gereja ini udah ada band bapak-bapak zaman old, ya, yang mungkin udah lama nggak main, ya kan? Lalu karena terpanggil latihan lagi, bagus. Ya. Tadi WL, ya mungkin ada yang sadar ada yang enggak. Ini baru perdana jadi WL. Itu bagian dari
mengobarkan karunia yang Tuhan berikan. Ya. Sampai pacarnya datang mau ngeliat, ya. Beneran bisa nyanyi enggak sih itu? Wow. Biasanya saya dinyanyiin terus ya. Sampai pegel kupingnya mungkin, ya nggak tahu. Ya, tapi itu bunga-bunga kehidupan, ya. Ternyata bisa loh. Ternyata bisa. Ketika kita kobarkan itu akan makin menyala, makin berdampak. Itulah yang memang Tuhan harapkan. Supaya kita bangkit, kita melayani, kita berdampak, ya, memberikan impact dimanapun kita berada, di rumah, di gereja, di tempat kerja, di sekolah, di masyarakat. Nah, itu yang Tuhan mau. Nah, sekarang kita pikirin, temukan karunia apa, talenta apa yang ada pada diri kita. Pakai itu, kobarkan itu terus, lakukan dengan setia, ya. Dan ingat, tetap landasi dengan kasih, motivasi yang murni dengan rendah hati, itu penting. Ya, itu penting. Jangan sampai kita nanti ujungnya kita hebat juga saya nih. Wah, dalam waktu 3 bulan saya harus jadi WL paling hebat se-WB misalnya. Wah, enggak begitu ya. Enggak begitu, tapi kita memberi diri Tuhan, ini aku, pakailah aku menjadi alatmu. Wah, Tuhan akan pakai. Tapi kita mau enggak? Kita mau enggak? Itu yang paling penting. Ya. Jadi di hari Pentakosta ini, mari kita melihat diri kita masing-masing. Tidak ada orang yang tidak punya karunia. Tidak ada orang yang tidak punya talenta. Temukan itu, kobarkan itu, persembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan memakainya untuk pembangunan tubuh Kristus. Satu lagi, kelupaan, di gereja kita akan ada pengurus-pengurus baru, penatua baru. Dan dijamin bukan yang lu lagi, enggak ya. Ini memang ada, bukan cuman berjiwa muda, tapi emang benar-benar muda ya. Bukan pura-pura muda, bukan. Memang muda-muda, ya, pengurus-pengurus baru, dan itulah naturalnya gereja, ya. Mulai dari Paulus, lalu ada generasi Timotius, Yohanes juga gitu, punya murid, Polikarpus, dan terus akan diestafetkan dari generasi ke generasi. Saya masih muda, tapi enggak semuda itu juga. Ya, baru beberapa minggu lalu ada reuni ke-25 tahun SMA, ya, berarti enggak semuda itu kan. Nah, saya juga akan berlalu dalam waktu mungkin belasan tahun lagi, udah enggak kuat, udah jadi pasien banyak spesialis mungkin ya. Nah, generasi berikutnya yang melanjutkan. Ya, sekarang udah ada yang muda, nanti ada yang lebih muda lagi, siap-siap. Karena kalianlah yang akan diberikan tongkat estafet itu. Ya, persen-persennya akan berlalu, tetapi nggak boleh selesai. Pelayanan itu harus tetap terus berjalan dari generasi ke generasi. Dan itu dengan tuntunan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus yang terus mengobarkan, ya, api Injil itu, api pelayanan itu di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa.